Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Kang Tono 91 Channel. Bismillah, alhamdulillah. Apa kabar teman-temanku semuanya? Mudah-mudahan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Kang Tono 91 Channel akan memberikan sharing ya, berbagi kepada teman-teman semuanya tentang mengenai berkas pendaftaran calon perangkat desa ya. Baik, seperti ini kemarin saya mendapatkan share-sharean dari teman saya yang sudah mengikuti seleksi perangkat desa ya, saya diberikan file mengenai berkas bakal calon perangkat desa. Nah, ini nanti mudah-mudahan bisa membantu para sahabat semuanya yang akan mengikuti seleksi perangkat desa. Jadi bisa dipersiapkan berkas-berkasnya yang diperlukan dalam mengikuti proses seleksi perangkat desa. Baik, jadi nanti para sahabat semuanya akan mendapatkan penjelasan dari tentunya panitia penjaringan calon perangkat desa. Di sana pasti nanti ada juknisnya sehingga para sahabat bisa memahami, bisa mengikuti proses seleksi perangkat desa dengan baik. Nah, sebagai bocoran saja, ini adalah berkas-berkas calon perangkat desa yang sudah pernah mengikuti seleksi perangkat desa. Ya, seperti ini ya. Jadi nanti setiap perangkat desa harus mengumpulkan berkas sesuai dengan persyaratan yang ada. Kemungkinan, nah ini kemungkinan ya, nanti teman-teman semuanya atau para sahabat akan diberikan sebuah seperti ini, apa ini namanya, berkas lah ya, berisikan ada covernya, kemudian nanti ada isinya yang memang perlu dilengkapi para calon perangkat desa. Baik, kita mulai. Berkas bakal calon perangkat desa ya, formasi jabatan. Nah, ini nanti diisi sesuai dengan yang dilamar atau yang diinginkan para sahabat semuanya nanti ya. Sekdes, ini sekretaris desa, ada kaur apa saja ya, ada kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur kesejahteraan atau kaur kesra, kaur keuangan atau kaur umum ya. Jadi teman-teman para sahabat semuanya harus memahami dulu. Jadi lowongan di desa itu yang dibuka apa saja. Dan saran saya tolong sebelum teman-teman itu mendaftar harus punya pandangan, harus punya pengetahuan juga mengenai lowongan-lowongan yang akan sahabat daftar ya. Terutama memang harus sesuai dengan kemampuan dari para sahabat semuanya ya, sehingga nanti pas waktu pelaksanaan tes dan lain sebagainya, teman-teman semuanya atau para sahabat bisa menguasai materi-materi yang akan diujikan. Baik, ini ada sekdes, kaur, kasi, kadus. Nah, seperti yang sudah ada di desa itu ada yang namanya struktur organisasi desa. Itu meliputi dari kepala desa, sekretaris desa, kemudian kepala urusan, kemudian kepala seksi, dan yang selanjutnya adalah bagian kewilayahan, itu ada yang namanya kadus atau kepala dusun. Jadi intinya itu di desa itu struktur organisasinya yang pertama adalah kepala desa, kemudian ada sekretaris desa, kemudian sekretaris desa itu membawai ada 3, yaitu ada kepala urusan pemerintahan, kemudian kepala urusan pembangunan, dan ya intinya kaur-kaur itulah ya, membawai kaur-kaur. Kemudian ada lagi kasi, kepala seksi-seksi ya, ada pelayanan umum, ada kasih pemerintahan dan yang lainnya.
Untuk masalah struktur organisasi desa nanti saya akan bahas di lain kesempatan ya. Tapi kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian nanti teman-teman juga harus menyiapkan ini ya, pos pas foto 4 cm x 6 cm berwarna. Artinya kalau ada ketentuan berwarna ini, teman-teman tidak usah bingung. Apa ya warnanya? Memang ini nanti akan menimbulkan banyak pertanyaan. Kalau sudah ditentukan berwarna, otomatis nanti bisa warna merah, bisa warna biru. Nah, makanya teman-teman semuanya atau para sahabat tidak usah bingung. Kalau sudah ada ketentuan berwarna, tinggal pilih mau yang warna merah atau yang warna biru, yang secara umum lah. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini nanti para sahabat tidak usah bingung. Kalau sudah sediakan form seperti ini, berarti tinggal melengkapi ditulis dengan ballpoint atau ditulis dengan tangan. Tidak usah repot-repot. Nanti rental ngetik di sana sini ya. Nama sesuai dengan nama para sahabat semuanya yang akan ikut seleksi. Nomor induk KTP. Nah, ini biasanya disingkat dengan NIK, yang kalau di wilayah Kabupaten Blora itu diawali dengan 3316. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya sesuai dengan yang ada di KTP para sahabat semuanya. Tempat tanggal lahir silahkan diisi dengan baik, kewarganegaraan jelas Indonesia, agamanya apa silahkan nanti ditulis, pendidikan terakhir, alamat desanya, kecamatan, nomor HP atau telepon. Diusahakan ini nomor telepon yang aktif ya. Kemudian desanya yang dilamar, kecamatannya dan kabupatennya. Jelas ini Blora karena ini wilayah Blora. Ini ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini ada surat lamaran ditulis dengan tangan sendiri tinta warna hitam. Nah, kalau sudah ada ketentuan seperti ini, berarti para sahabat semuanya surat lamaran wajib ditulis dengan tangan. Apalagi ini tangan sendiri, tidak boleh disuruh istilahnya minta tolong saudaranya atau adiknya karena merasa tulisannya jelek. Nah, karena sudah ketentuan tangan sendiri, apapun wujud tulisan para sahabat itu tidak masalah ya. Karena nanti para panitia atau penjaring calon perangkat desa itu bisa memahami ya. Yang penting adalah karyanya sendiri. Penting itu ya. Yang penting rapi. Tulisan itu yang penting rapi dan yang terpenting juga dapat dibaca ya. Minimal dirinya sendiri ya, itu ya. Masa tulisannya sendiri tidak bisa baca, itu kan lucu. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada titik-titik, koma, titik-titik dan tahun. Ini biasanya adalah ditulis tempat di mana surat lamaran itu ditulis. Bisa kota atau bisa mungkin desa sendiri ya. Ini umpamanya Blora, ini tanggal berapa menulisnya? Baik, contoh ini tanggal 18 ya, 18 Mei 2021. Nah, ini perihal permohonan lamaran calon perangkat desa. Ingat ya, permohonan lamaran calon perangkat desa, jangan sampai salah. Kemudian tips lagi untuk para sahabat semuanya, nanti kan biasanya menulisnya itu pakai kertas folio yang bergaris itu ya. Supaya urut seperti ini, tolong gunakan garis bantu menggunakan pensil ya. Jadi nanti bisa dihapus ketika selesai. Nah, supaya lurus, rapi. Nah, gitu ya. Itu tips saja. Bisa digunakan supaya tulisannya rapi. Kemudian saya lanjutkan kepada ini YTH, ini yang terhormat ya, di titik. Kepala desa, ini kepala desa mana? Ya, yang dilamar desanya. Contoh mungkin Desa Karanganyar, Kecamatan Bogorjo. Nah, ini sesuai, ya disesuaikan lah ya para sahabat semuanya di mana sahabat melamar lowongan itu. Kemudian melalui ketua tim pelaksana penjaringan dan penyaringan perangkat desa. Nah, ini yang dilamar adalah kepala desa melalui ketua tim pelaksana penjaringan dan penyaringan perangkat
Desa tadi kalau desa contohnya Karanganyar berarti Desa Karanganyar Kecamatan Bogorjo di. Ini bisa ditulis di tempat atau juga bisa ditulis desanya, Desa Karanganyar gitu nggih. Saya lanjutkan. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, ingat ya para sahabat nanti sudah diberikan formatnya. Jadi tidak boleh menggunakan format yang lain. Ya. Harus sesuai dengan format yang sudah diberikan dari ini, ya, dari tim pelaksana penjaringan. Nah, itu ya. Saya lanjutkan. Nama, monggo ditulis sesuai dengan namanya. Bisa ditulis dengan kapital, ya. Kemudian tempat tanggal lahir jelas, alamat rumah jelas. Kalau bisa ditulis lengkap RT RW-nya. Agama, monggo. Jenis kelamin, pekerjaannya sekarang apa? Silakan. Pendidikan terakhir. Nah, ini. Kemudian dengan ini mengajukan permohonan untuk melamar sebagai perangkat desa, sebagai sekretaris desa atau kasih apa ya, kasih pemerintahan atau kasih apa, kaur, kepala urusan ya. Kepala urusan keuangan atau kepala urusan pembangunan dan lain sebagainya. Kemudian kadus, ya, ini kadus kepala dusun mana. Nah, ini sekali lagi pada para sahabat untuk difikirkan terlebih dahulu. Kira-kira ketika ada beberapa lowongan, saya itu mampu di lowongan yang mana. Jadi harus benar-benar difikirkan dengan matang-matang, ya, supaya nanti para sahabat juga bisa fokus dalam belajar untuk mempersiapkan ikut seleksi perangkat desa. Nah, ini biasanya kalau ada bintang ini pasti nanti di bawah ada keterangannya. Ya, pasti nanti ada keterangannya. Nanti saya jelaskan. Kemudian desa tadi contohnya Karanganyar ya, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora. Kemudian sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan A. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Nah, ini ya. Jadi nanti itu KTP atau fotokopi KTP dan KK itu wajib dilegalisir. Nah, siapa yang berhak atau yang berwenang melegalisir fotokopi KTP dan kartu keluarga? Yaitu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Nah, kalau di sini Blora berarti ya Dukcapil Kabupaten Blora. Nah, silahkan ini dipersiapkan sedini mungkin atau secepatnya supaya nanti pas waktu mendekati penjaringan itu biasanya kan kalau diserentakkan otomatis kantornya itu pasti ramai. Nah, makanya mumpung ini sudah saya beri penjelasan atau saya share, bisa dipersiapkan secepatnya untuk mengantisipasi keramaian atau menjubelnya antrian legalisir. Kemudian yang kedua atau B yaitu adalah surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi. Nah, surat pernyataan ini para sahabat tidak usah khawatir. Biasanya sudah disediakan formatnya. Ya, tinggal melengkapi mungkin identitas saja. Nah, bermeterai di sini berarti teman-teman harus atau para sahabat harus menyiapkan meterai. Kalau dulu sebelum 2021 itu meterainya cukup 6.000, tapi sekarang sudah berlaku di 2021 itu meterainya harus pakai meterai yang 10.000. Ingat, jangan salah. Surat pernyataannya berisi ini ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan seterusnya, tidak sedang menjalani hukuman pidana, sanggup untuk tidak terikat dan atau bekerja pada instansi pemerintah swasta lainnya dengan jam kerja yang sama apabila diangkat sebagai perangkat desa. Jadi harus memang benar-benar fokus pada perangkat desa, tidak boleh
nyabang istilahnya. Dan yang kelima, sanggup bertempat tinggal di desa sebagai bakal calon perangkat desa yang berdomisili, ya ini bagi perangkat atau bakal calon perangkat desa yang berdomisili di luar desa. Karena saat ini itu perangkat desa ini adalah yang boleh melamar karena ketentuannya adalah WNI, warga negara Indonesia. Jadi orang yang di luar desa tertentu boleh melamar. Sampai contoh, sebagai contohnya ya, para sahabat, desa A mengadakan seleksi perangkat desa, desa B juga melaksanakan seleksi perangkat desa. Warga yang ada di desa B boleh melamar di desa A, dan sebaliknya warga di desa A boleh melamar di desa B. Atau dari luar kota juga boleh. Jadi ini sifatnya tidak seperti dulu harus putra daerah, enggak, umum selama menjadi warga negara Indonesia. Kemudian saya lanjutkan. 6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara, jelas ya, berdasarkan putusan pengadilan dan seterusnya. Kemudian sekali lagi ini nanti ada formatnya. Para sahabat tinggal melengkapi saja identitasnya. Kemudian yang C, fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan sekolah menengah umum atau sederajat atau yang lebih tinggi dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang. Nah, jadi yang perlu dipersiapkan teman-teman semuanya adalah ijazah sekolah dasar SD sampai dengan terakhir, ya minimal SMA atau lebih tinggi. Jadi ijazah SD, SMP, SMA atau yang lebih tinggi semuanya wajib dilegalisir. Nah, ini kan juga memerlukan waktu tidak sebentar. Karena mengingat kondisinya saat ini pandemi, kemungkinan ya sekolah itu juga dibatasi waktunya, dan kemungkinan juga bapak kepala sekolah atau yang lainnya tidak setiap hari ada di sekolahan. Maka silahkan dipersiapkan dengan baik mumpung waktunya masih ada. Bagi yang belum mempersiapkan untuk segera dipersiapkan supaya tidak gugup nanti pas waktu mendekati seleksi perangkat desa. Kemudian saya lanjutkan. Ini A, B, C, ini harusnya D ya, ini harusnya D. Fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun pada saat tanggal pendaftaran. Nah, jadi calon perangkat desa itu minimal harus berusia 20 tahun dan maksimal 42 tahun pada saat tanggal pendaftaran. Nah, ini ya pada saat tanggal pendaftaran. Makanya ini juga siapa yang melegalisir? Yang melegalisir akte kelahiran adalah yang mengeluarkan. Nah, dalam hal ini adalah jelas Dikduk Capil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah setempat. Nah, gitu ya, wilayah setempat. Atau di mana surat kelahiran itu dikeluarkan. Dan saya lanjutkan. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang. Ini SKD ya, surat keterangan dokter. Ini bisa dari puskesmas, juga bisa dari rumah sakit umum. Nah, ini aparat kesehatan yang berwenang. Kemudian saya lanjutkan, surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang membidangi kesehatan. Nah, surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang membidangi kesehatan. Di mana? Nah, kalau di wilayah Kabupaten Blora atau di wilayah kabupaten yang lain itu biasanya ada yang namanya UPTD, Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan. Biasanya ada di setiap kabupaten, pasti ada ya. Kalau di wilayah Kabupaten Blora itu lokasinya ada di
Taman Tirtonardi ke barat, ya, menghadap ke utara. Nah, itu kalau dari jalan besar yaitu jalan perempatan lampu merah Grojogan ke selatan. Nah, kemudian sampai pertigaan Tirtonardi ke kanan. Nah, itu menghadap utara. Kurang lebih dari situ 150 meter. Nah, itu nih. Maka perlu diketahui teman-teman atau para sahabat bahwa surat bebas narkoba ini biasanya ada batas waktunya, ya. Jadi hanya berlaku 1 bulan. Maka ini perlu diperhitungkan matang-matang sebelum teman-teman atau para sahabat mengikuti seleksi. Waktunya kira-kira ini berlaku 1 bulan sampai kapan? Nah, silahkan dipertimbangkan atau dikira-kira sendirilah. Saya yakin sahabat semuanya bisa mengantisipasi. Kemudian saya lanjutkan, fotokopi ijazah atau sertifikat atau surat tanda lulus dari lembaga mengadakan kursus komputer yang menyatakan lulus dan mampu mengoperasikan komputer dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office 2003 ke atas atau aplikasi jenisnya yang dilegalisasi oleh lembaga tersebut. Jadi karena di era zaman modern saat ini semuanya serba komputer, maka pemerintah juga memberikan standar kepada calon perangkat desa untuk memang menguasai yang namanya komputer, minimal adalah bisa mengoperasikan Microsoft Office. Nah, Microsoft Office ini biasanya standarnya dalam kegiatan di kantor atau di pemerintahan desa untuk administrasi dan lain sebagainya itu ada 3. Yang pertama adalah Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, dan yang ketiga adalah Microsoft PowerPoint. Nah, yang sering digunakan itu adalah Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, ini silahkan yang bagi belum punya masih ada kesempatan untuk mengikuti kursus dan lain sebagainya untuk mempersiapkan sertifikat komputer, dan jangan lupa minta dilegalisir. Kemudian yang selanjutnya adalah fotokopi keputusan pengangkatan atau surat keterangan apabila pernah diangkat sebagai kepala desa, perangkat desa, anggota BPD atau lembaga kemasyarakatan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Ini sifatnya tidak wajib, hanya bagi calon perangkat desa saja yang pernah menjabat seperti ini ya di desa, punya pengalaman yang lain sebagainya. Bagi yang tidak pernah, tidak perlu. Nah, ini ya. Dan saya lanjutkan, pas foto ukuran 4x6 berwarna sebanyak 4 lembar. Sekali lagi, kalau sudah ada kata berwarna, teman-teman tidak usah bingung. Bisa biru, bisa merah. Kecuali kalau ada panitia itu menginstruksikan warnanya harus merah, berarti harus merah. Kalau tidak ditentukan ya berwarna ya cukup merah atau biru. Secara umum seperti itu. Kemudian yang selanjutnya daftar riwayat hidup. Nah, ini biasanya juga sudah disediakan panitia. Formatnya sahabat tinggal melengkapi saja identitas yang perlu dilengkapi ya. Nanti saya berikan contohnya daftar riwayat hidup. Kemudian yang terakhir ini syaratnya izin tertulis dari bupati bagi PNS daerah. Ini juga tidak usah bingung. Untuk teman-teman yang tidak berstatus sebagai PNS ini tidak wajib. Tetapi bagi sahabat semuanya di sana yang berstatus menjadi PNS ini wajib ada ya. Wajib ada untuk sebagai salah satu syarat. Kemudian ini yang terakhir penutup, demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, sekali lagi ini sebagai contoh sebelum tahun 2021 menggunakan metre 6.000, tetapi saat ini sudah ada aturan terbaru di tahun 2021 harus menggunakan metre 10.000. Hormat saya, nah ini di nama sahabat, kemudian tanda tangan, jangan lupa tanda tangannya itu harus menyentuh metre sebagian sedikit atau setengahnya lah ya, maksimal setengahnya atau yang penting itu kena metrenya. Kemudian di sini tadi ada bintang, keterangan diisi sesuai dengan formasi jabatan yang akan dilamar. Jadi yang di sini tadi ini tidak usah diisi semuanya, tetapi cukup diisi, ditulis sesuai dengan lamaran ya, bidangnya, formasi jabatannya. Itu ya teman-teman. Baik, itu jadi intinya persyaratan yang perlu disiapkan untuk para sahabat yang pertama adalah fotokopi
KTP, ingat ya, fotokopi KTP, kartu keluarga yang dilegalisir oleh Dukcapil, kemudian surat pernyataan bermeterai 10.000, kemudian fotokopi ijazah mulai SD sampai pendidikan terakhir, minimal SMA harus juga dilegalisir, kemudian fotokopi akte kelahiran juga harus dilegalisir oleh Dukcapil, kemudian surat keterangan badan sehat dari puskesmas atau RSUD setempat, kemudian surat keterangan bebas narkoba, ingat ini hanya berlaku 1 bulan, maka perlu diperhatikan. Kemudian fotokopi ijazah, sertifikat atau surat tanda lulus atau sertifikat komputer ya, dilegalisir juga. Kemudian fotokopi keputusan pengangkat ini bagi yang pernah menjabat sebagai kepala desa, perangkat desa dan lain sebagainya. Yang enggak juga nggak perlu dipersiapkan. Kemudian pas foto ukuran 4x6 berwarna sebanyak 4 lembar, daftar riwayat hidup, dan yang terakhir izin tertulis dari bupati bagi PNS. Ini yang bagi PNS, yang tidak ya enggak usah. Nah ini silahkan dipersiapkan dengan baik ya, supaya nanti pas waktu setelah tiba para sahabat semuanya sudah siap ya. Ini sekali lagi surat lamaran ditulis tangan sendiri tinta warna hitam. Baik, demikian share atau penjelasan mengenai surat lamaran dan berkas-berkas yang memang perlu dipersiapkan bagi para sahabat yang akan mengikuti seleksi perangkat desa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya para sahabat nanti akan mendapatkan notifikasi atau video-video terbaru dari Kang Tono 91 Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.